Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Tetap semangat. Apa kali ini yang kita akan bahas? Yang kita akan bahas adalah masalah sifat periodik unsur. Jadi unsur-unsur mempunyai sifat keperiodikannya, ya, keteraturannya, hal semacam itu. Ya, kita coba akan bahas satu persatu apa saja, ya, yang termasuk dalam suatu sifat periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Ya, apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Itu namanya jari-jari atom atau setengah jarak antara inti yang berkaitan dengan ikatan kovalen. Ya, ini namanya jari-jari atom nih, ya. Kalau kita misalnya jari-jari sepeda, nah kan tahu kan tuh. Nah, itulah namanya. Ya, kalau ini yang dibahas adalah masalah atom, ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit semakin banyak. Ya, jumlah kulit semakin banyak, ya. Meskipun jumlah muatan inti pun semakin banyak. Tetapi pengaruh pertambahan jumlah kulit lebih besar daripada pengaruh muatan inti. Akibatnya jarak elektron kulit terluar terhadap inti atom semakin jauh. Oleh karena itu, jari-jari atomnya semakin besar. Jadi, jumlah intinya bertambah, tetapi jumlah kulitnya juga bertambah. Misalnya Li. Li itu kan nomor atomnya 3, 2, 1. Ya, 2, 1. Gitu kan. Berarti dia hanya punya 2 kulit. Ya, walaupun dia punya 3 atom, ya, 3 muatan kumpul, ya. Kemudian Na 281, ya, dia punya 3 kulit. Jadi antara Li dan Na dia kulitnya berbeda walaupun, ya, jumlah muatan intinya tambah banyak, tapi yang lebih berkuat yang pengaruhnya adalah jumlah jari-jari, jumlah kulitnya. Dengan demikian dari atas ke bawah, ya, jari-jari atomnya bertambah besar, ya. Kemudian, ya, itu dalam satu golongan nih, ya. Bagaimana dalam satu periode dari kiri ke kanan? Nomor atom makin besar, yang berarti makin bertambahnya muatan inti, sedangkan jumlah kulitnya tetap, ya. Kalau dari kiri ke kanan jumlahnya bertambah, tetapi kulitnya tetap. Akibatnya gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, sehingga menyebabkan jarak elektron kulit terluar dengan inti semakin dekat. Oleh karena itu, jari-jari atom semakin kecil. Jadi dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, ya, kulitnya sama tetap, tapi muatannya lebih inti. Kalau muatannya lebih inti, maka tariknya lebih kuat. Misalnya, ya, ada seorang anak suka si A kepada si B. Si B itu yang satu kulitnya, ya, kulitnya hanya satu gitu kan, ya, kulitnya satu gitu kan, yang punya kelebihannya satu maksudnya gitu kan. Misalnya saja dia adalah orang yang soleh, nah, gitu kan. Nah, kulit yang kedua di sini, ya, dia punya kelebihannya lebih banyak lagi, kulitnya tetap, ya, kulitnya tetap gitu kan, ya, dia udah soleh, pintar lagi gitu kan. Yang ketiga, udah soleh, pinter, kaya lagi. Nah, mana yang paling dekat dengan dia hati? Tentu saja yang tadi, ya, yang pinter, yang kemudian soleh, kemudian adalah, ya, kaya lagi, gitu kan. Jadi dengan demikian dari kiri ke kanan, ya, ini jari-jari atomnya semakin kecil karena daya tarik inti terhadap kulit yang sama itu semakin besar. Nah, kemudian setelah jari-jari atom, apa yang kita akan bahas lagi adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan oleh suatu atom ion untuk melepaskan sebuah elektron yang terikat paling luar dalam keadaan gas membentuk ion bermuatan +1. Ya, besarnya energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan sebuah elektron. Jadi lepaskan sebuah elektron yang terikat paling luar dalam keadaan gas membentuk ion bermuatan +1. Karena melepaskan satu elektron, maka dia bermuatan +1. Unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasinya semakin ke bawah semakin kecil. Karena elektron keluarnya semakin jauh. Tadi kan jari-jari atomnya semakin besar, berarti di sini jaraknya semakin jauh dari inti. Jadi dengan demikian gaya tarik inti makin lemah.
Sehingga elektron keluar semakin mudah dilepaskan, sedangkan unsur yang seperiode gaya tarik inti semakin ke kanan semakin kuat, sehingga energi ionisasi pada umumnya adalah semakin ke kanan semakin besar. Jadi merupakan satu kebalikan daripada jari-jari atau masalah energi ionisasi, ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, ya. Bisa kita lihat di sini adalah ada bagannya, ya. Ada suatu pengecualiannya di sini. Pengecualiannya adalah golongan 2A, 5A, dan 7A. Ternyata mempunyai energi ionisasi yang lebih besar daripada energi ionisasi unsur di sebelah kanannya, yaitu 3A, 6A. Hal ini dikarenakan apa? Kestabilan. Ya, kestabilan. Sudah dibahas masalah kestabilan. Bahwa yang penuh dan setengah penuh itu lebih stabil. Ya, jadi di sini dalam golongan ionisasi golongan 2A, ya, kemudian 5A, kemudian 7A, ternyata mempunyai energi yang lebih besar, ya, nggak berurut daripada energi ionisasi yang di sebelahnya, kan, ya, ke kanan 3A, jadi 2A lebih besar daripada 3A gitu kan, 5A lebih besar daripada 6A gitu. Hal ini sebabnya karena kestabilan, ya, ini masalah stabil, ya. Selanjutnya kita coba masalah afinitas elektron. Ya, afinitas elektron misalnya energi yang dibebaskan oleh suatu atom menerima sebuah. Kalau tadi melepaskan, kalau sekarang menerima elektron, maka di sini adalah -1. Unsur-unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur afinitas elektron yang bertanda positif, ya. Jadi kebalikannya sebetulnya, ya. Kalau tadi adalah melepaskan, kalau sekarang adalah menerima elektron, ya. Unsur-unsur golongan afinitas elektron semakin kecil. Hal ini disebabkan makin ke bawah jadi atom semakin besar sehingga tertarikan elektron keluar ke inti semakin lemah dan semakin sulit menerima elektron. Unsur periode afinitas elektron makin besar. Hal ini disebabkan tarikan elektron keluar ke inti semakin kuat dan semakin mudah menerima elektron, ya. Jadi intinya hampir sama, ya, dengan energi ionisasi, ya. Selanjutnya kita coba dengan keelektronegatifan, ya. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menerima sebuah elektron pada kulit terluar dalam membentukkan molekul. Semakin besar harga keelektronegatifan suatu atom, semakin mudah menarik pasangan elektron. Ikat atau gaya tarik elektron dari atom menjadi kuat. Unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah, keelektronegatifnya berkurang. Kecenderungannya berkurang karena jaraknya semakin jauh. Sedangkan larutan dalam periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifnya semakin besar karena jari-jarinya semakin kecil. Jadi ada kaitannya dengan jari. Jadi jari-jari atom. Jadi yang menjadi peran utama di sini adalah jari-jari atom, ya. Lihat di sini, ya. Jari-jari atom semakin kecil. Energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan semakin besar lawannya, ya. Lawannya daripada jari-jari atom. Itu untuk mempermudah kalian. Ya, di sini bisa kita lihat di sini, ya, jari-jari atom semakin besar jari-jari atomnya, ya. Kemudian sini juga, ya, kita bisa lihat di sini energi ionisasinya kebalikan di sininya, ya. Kalau di sini dari kiri ke kanannya semakin jari-jari atomnya semakin kecil, ini akan semakin besar. Kemudian kita lanjutkan lagi adalah masalah sifat logam. Sifat logam dan non-logam dalam periodik unsur adalah dari kiri ke kanan. Dalam satu periode sifat logamnya berkurang, ya. Ini logam, ya, ini logam transisi, di sini adalah non-logam. Dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logamnya bertambah sedangkan sifat non-logamnya berkurang. Jadi dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah, kebalikannya non-logamnya berkurang. Batas logam dan non-logam pada sistem periodik sering digambarkan dengan tangga. Ya, batas logam. Di sini ada tangga nih. Nah, ini batas antara logam dan bukan logam, ya, dengan diagonal bergaris tebal. Sehingga unsur-unsur di sekitar daerah perbatasan antara logam dan non-logam mempunyai sifat logam. Sekaligus sifat non-logam disebut dengan metaloid, ya. Selanjutnya kita coba bahas masalah keasaman. Keasaman adalah sifat asam atau basa yang dimiliki oleh suatu unsur. Asam adalah unsur yang dalam bentuk oksidanya jika ditambahkan air akan membentuk larutan asam.
Sebaliknya, basa adalah unsur yang dalam bentuk oksidanya jika ditambahkan dengan air akan membentuk larutan basa. Ya, jadi di sini kalau asam, ya oksidanya ditambah air. Ya, kalau basa, ya di sini asam adalah unsur yang dalam bentuk oksidanya jika ditambah air akan membentuk larutan asam. Basa ada unsur yang dalam bentuk oksidanya jika ditambah air membentuk larutan basa. Ya. Dalam satu golongan, di atas ke bawah, pada golongan logam, sifat basanya semakin bertambah. Ya, pada golongan non-logam, sifat asam semakin bertambah. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat asamnya semakin bertambah, sedangkan sifat basanya semakin berkurang. Ya, jadi dalam satu golongan, dari atas ke bawah, ya, golongan logam, sifat basanya semakin bertambah, dan golongannya non-logamnya. Ya. Kemudian kita coba lagi adalah masalah titik leleh dan titik didih. Dalam satu periode titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan ya titik didihnya semakin naik, kemudian turun drastis. Ya. Kemudian titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A. Dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan unsur-unsur golongan 1A dan 4A. Titik cair, titik didih makin rendah atas ke bawah. Unsur golongan 5A dan 8A, ya, titik cair dan titik didihnya semakin tinggi. Ya, demikian ya pelajaran Pak Dedi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.